Alhamdulillah pagi ini kita dapat sholat subuh berjamaah yang sehat, iman Islam. Semoga kita selalu diberi keistiqomahan. Amin. Insya Allah pagi ini saya akan membacakan mutiara kalbu subuh yang berjudul Godaan Syaitan. Setan akan selalu menggoda manusia dengan beberapa tahapan, antara lain 6 tahapan setan menyesatkan manusia. Langkah pertama, manusia selalu diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Setan akan terus menggoda manusia agar bisa terjerumus dalam dosa pertama ini. Jika telah berhasil, pasukan dan bala tentara iblis akan diangkat posisinya menjadi pengganti iblis. Kemudian langkah kedua, diajak pada perbuatan bid'ah. Jika langkah pertama tadi tidak berhasil, manusia diajak pada perbuatan bid'ah. Perbuatan ini lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya. Karena bahaya bid'ah itu antara lain membahayakan agama seseorang, membahayakan orang lain jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Kemudian orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat karena ia merasa amalannya selalu benar. Bid'ah itu menyelisih ajaran Rasulullah dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Setan yang menggoda seperti ini pun juga akan diangkat sebagai pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia di dalam hal ini. Manusia akan mudah tergoda karena bid'ah itu sesuatu yang kelihatannya benar, padahal sesat. Kemudian langkah ketiga adalah diajak pada dosa besar atau al-kabair. Kalau langkah kedua tidak berhasil, setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Lebih-lebih jika ia adalah seorang alim atau berilmu dan diikuti oleh banyak orang. Setan lebih semangat lagi di dalam menyesatkan alim semacam itu supaya membuat manusia menjauh darinya. Maksiat semacam itu pun akan mudah tersebar dan akan dirasa pula bahwa maksiat itu malah mendekatkan diri pada Allah. Setan yang berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini dialah yang nanti akan menjadi pengganti iblis. Kemudian langkah keempat, manusia diajak dalam dosa kecil atau as-saghir. Jika setan gagal menjerumuskan di dalam dosa besar, setan akan mengajak pada dosa kecil. Dosa kecil ini juga berbahaya. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di satu lembah. Lalu datanglah seseorang demi seorang membawa kayu sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Langkah kelima, manusia disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya. Dikarenakan sibuk dengan yang mubah mengakibatkan luput dari pahala. Jika setan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini, maka seorang hamba akan benar-benar tamak pada waktunya. Ia akan tahu bagaimanakah berharganya waktu. Ia pun tahu ada nikmat dan ada akibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik. Kemudian jika tidak mampu dalam langkah kelima, maka setan beralih pada langkah yang keenam, yaitu disibukkan dalam amalan yang kurang afdal pada amalan yang lebih afdal. Setan akan menggoda manusia supaya ia luput dari pahala amalan yang lebih utama dan ia terus tersibukkan dengan amalan yang kurang afdal. Mengenal 6 langkah ini seharusnya membuat kita bisa melakukan prioritas di dalam beramal dan mencari manakah yang paling diridhoi oleh Allah.
mumpung di bulan Rajab ini, salah satunya untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Pernahkah kita berangan-angan untuk bersanding bersama malaikat? Hal ini bisa terwujud apabila kita pandai di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang pandai membaca Al-Quran, serta bagi orang yang masih kesulitan membacanya. Cermatilah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, artinya orang yang pandai dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Dan siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Demikian mungkin yang saya bisa bacakan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.